Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2, yaitu tentang gemar bernyanyi dan menari. Kemarin kita kan membahas tema 2, subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Jadi, untuk PB-nya atau pembelajarannya, Bu Guru persingkat ya, jadi hanya 3 PB. Mengingat kita sekarang menggunakan kurikulum darurat ya. Jadi kita mengambil materi yang inti saja. Nah, sekarang karena kemarin sudah pertemuan 3 atau PB 3, biasanya kita sampai PB 5 ya. Tapi kemarin kita sampai PB 3, berarti hari ini kita sudah masuk tema 2 ke subtema 2 ya. Kalau kemarin subtema 1 tentang gemar berolahraga, untuk subtema 2 kali ini adalah tentang gemar bernyanyi dan menari. Wah, siapa di sini anak soleh dan soleha yang senang bernyanyi, senang menari? Wah, pasti semuanya ya. Semuanya pasti senang bernyanyi, senang menari ya. Oke, jadi seperti tadi ya, kita akan meringkas yang tadinya 5 PB atau 5 pembelajaran menjadi 3 PB ya, soleh-soleha ya. Jadi sekarang selamat datang di subtema 2. Masih di tema 2 ya. Oke, nah untuk pertemuan kita yang pertama, fokus materi kita adalah pada PKN dan matematika ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak soleh dan soleha mampu memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan berikutnya, anak soleh dan soleha mampu menyelesaikan soal pengurangan berdasarkan gambar. Nah, kalau kemarin di subtema 1 selama pembelajaran matematikanya kita fokus di penjumlahan ya anak soleh dan soleha. Nah, sekarang kita akan fokus di pengurangan ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal pengurangan. Oke, ini mudah kok ya, pasti anak soleh dan soleha bisa ya. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Let's go. Nah, coba di sini anak saya dan soleha, pasti semuanya senang bernyanyi dan menari kan? Karena bernyanyi dan menari itu bisa membuat hati kita gembira. Wah, nah sekarang ada sebuah lagu nih. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan ya, Kasih Ibu. Coba anak saya dan soleha sudah tahu belum lagunya? Pasti sudah tahu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Coba ya, kita lihat dulu contoh lagunya ya. Maaf, diulang ya. Kita ulang ya. Itu tadi lagunya. Coba sekarang kita nyanyikan sama-sama yuk. Siap ya? Pasti anak saya dan soleha sudah hafal ya. Oke, kalau yang belum hafal bisa sambil dibaca liriknya. Oke?
Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama ya. Sekali ya. Oke, nah sekarang coba ya. Lagu Kasih Ibu bercerita tentang kasih sayang ibu yang tulus dan tidak terhingga. Kasih ibu bagaikan matahari yang bersinar sepanjang hari tanpa lelah. Dan ibu tidak pernah berharap balasan atas semua jasanya. Nah, coba di sini anak saya dan soleha, sayang gak sama ibu? Pasti dong, harus sayang ya. Ibu kita itu, aduh, Masya Allah, luar biasa deh. Dari mulai kita dalam perutnya, dalam kandungannya, ibu kita selalu menjaga kita, memberikan semua yang terbaik untuk kita. Ketika kita dilahirkan, ketika kita anak-anak, ibu selalu menjaga kita ya, selalu memberikan yang terbaik. Sampai sekarang, sampai nanti, bahkan Bu Gina aja nih ya, yang sudah punya suami, yang sudah punya anak, tetap loh ibunya Miss Gina itu luar biasa sayangnya. Wah, pokoknya kasih ibu itu ya, betul-betul tidak ada batasnya, tidak terhingga. Anak soleh dan soleha harus sayang ya sama ibu. Pokoknya tidak boleh melawan, ya. Harus selalu menyayangi ibu kita dan juga memberikan yang terbaik, ya. Semua sayang ibu? Tentu. Oke. Nah, sekarang ada lagu lagi nih, satu lagi. Tapi di sini ada bacaan dulu ya. Pernahkah kamu makan bersama adik? Apa yang kamu lakukan saat makan bersama adik? Nah, ini untuk yang punya adik ya. Kalau yang gak punya adik gimana? Ya berarti makannya sama kakak ya. Atau kalau yang belum punya, yang gak punya kakak gimana dan belum punya adik? Berarti makannya sama orang tua ya. Nah, atau anak soleh dan soleha pernah mungkin makan bersama adik sepupunya ya. Atau sama temannya yang lebih kecil, begitu ya. Kira-kira yang kalian lakukan saat makan bersama adik kecil kalian itu seperti apa sih? Di sini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang tentang makan bersama adik ya. Coba, lagu apa sih? Kita lihat yuk. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa.
Nah, itu tadi ya lagunya. Jadi lagu ini bercerita tentang makan bersama adik kita. Jadi seperti kita memberikan pesan kepada adik kita, kalau makan itu harus cuci tangan dulu. Lalu jangan ada sisa ya supaya tidak mubazir, dan tidak boleh bersuara ya, jangan berisik kalau lagi makan ya, jangan sambil ngobrol ya. Nah, coba kita nyanyikan sama-sama yuk sekali lagi. Wah, ini pasti menyenangkan deh. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, siap ya? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebelum kita makan, dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan, dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Wah, keren. Seru ya lagunya. Nah, nanti anak saya dan soleha boleh nih menyanyikan lagu ini bersama adik-adiknya. Oh, pasti seru deh ya. Oke, sekarang kita amati gambar berikut yuk. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi ya tentang cara makan ya, atau bagaimana kita makan gitu ya bersama adik kita tadi. Nah, sekarang coba lihat gambar berikut. Kira-kira gambar mana ya yang sesuai dengan aturan makan yang tadi disampaikan di lagu sebelumnya? Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ini kakaknya ya, yang pakai baju biru itu kakaknya, yang pakai baju kuning dan pink itu adiknya ya. Kita lihat. Yang pertama ini adiknya cuci tangan. Sudah sesuai? Sudah ya? Ting nang. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan makan yang benar ya. Jadi harus cuci tangan dulu. Lalu berikutnya yang kedua nih. Hah, kakaknya pergi. Berarti udah selesai makan ya. Tapi lihat, masih banyak sisa. Aduh, apakah ini sesuai dengan aturan makan yang benar? Tetot. Salah ya. Karena kan makan jangan ada sisa, mubazir. Makanya anak soleh dan soleha kalau mau makan, ambil dulu seperlunya ya. Kalau kurang kan bisa nambah ya. Tapi kalau terlalu banyak, kalau nggak kemakan, sayang kalau kebuang. Mubazir deh. Dan Allah tidak suka loh sama hal yang mubazir. Jadi, kalau kita mau makan, ambil seperlunya saja ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, gambar yang ketiga. Wah, makannya rapi ya. Lalu tidak ada yang bicara sepertinya ini ya. Masing-masing sibuk mengunyah gitu. Nah, ini sudah betul ya, sesuai dengan aturan makan yang benar. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Aduh, kok berantakan ya? Wah, jangan ya, berarti ini tetot ya, ini tidak sesuai ya, karena lihat ini berantakan ya. Kalau makan itu tidak boleh sambil bercanda ya anak saya dan soleha. Jadi supaya nggak berantakan juga seperti ini ya. Nah, sekarang gambar yang terakhir nih, kakaknya shh katanya. Oh, ini sepertinya adiknya ngobrol nih, kayaknya bicara terus kayaknya ya. Nah, kalau sedang makan itu diusahakan untuk tidak berbicara ya soleh-soleha ya. Takut keselak. Nah, jadi ini tidak sesuai aturan ya, tetot. Jadi yang sesuai aturan adalah tadi yang cuci tangan dan makan dengan tertib seperti ini ya. Ini yang ting nong, ini juga yang ting nong. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau cerita nih. Simak ya. Simaklah cerita Bu Guru ya.
Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Nah, di cerita ini menceritakan bahwa kegiatan kakak dan adik yang sedang berlatih bernyanyi. Tapi adik sering berhenti pada saat nyanyi. Soalnya lupa sama syair lagunya. Tapi kakak membimbing adik. Tidak menyalahkan adiknya ya. Karena kakak juga senang loh melihat adik bernyanyi. Nah, anak soleh dan soleha, ketika anak soleh dan soleha bermain bersama adik, misalnya bernyanyi, kalau adiknya lupa sama lagunya, dibimbing ya, atau diberitahu begitu ya, secara pelan-pelan begitu ya. Jangan dimarahi, apalagi dibentak-bentak. Adik gimana sih? Salah. Tidak usah seperti itu ya. Diajarin aja pelan-pelan sama anak soleh dan soleha ya, supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang sesuai dengan cerita Bu Guru yang tadi, bagaimanakah sikap yang baik kepada adik saat kita bermain dengan adik? Nah, di sini sudah ada checklistannya ya. Yang pertama, mengajari adik bernyanyi. Ting nong, tentu saja. Lalu, menghibur saat adik sedih. Ting nong, harus. Ya, kalau adik kita sedih harus kita hibur. Lalu, berebut mainan dengan adik. Tetot. Jangan berebut mainan dengan adik. Kita harus berbagi ya, berbagi mainan juga sama adik ya. Lalu, membuat adik bersedih? Tetot. Jangan membuat adik bersedih ya. Kita harus gembira bersama-sama ya. Lalu, menjaga adik saat ibu sibuk? Ting nong. Wah, ini sih keren banget nih. Apalagi kalau misalnya yang punya adiknya masih kecil ya. Mungkin ibu kita sedang sibuk di dapur memasak atau sibuk mencuci. Nah, kita sebagai kakak harus menjaga adik kita ya, anak soleh dan soleha. Ini sih keren ya, menjaga adik saat ibu sibuk. Apakah kita harus berpura-pura tidak mendengar panggilan adik? Oh, tetot. Jangan ya, kalau adiknya minta tolong atau memanggil, misalnya kakak, tolong. Misalnya, kakak, kesini. Nah, kita jangan berpura-pura tidak mendengar ya. Kita harus segera menemui adik kita ya. Lalu selanjutnya, merapikan mainan bersama adik. Ini sih ting nong, tentu saja ya, merapikan mainan bersama adik itu adalah kegiatan atau tindakan yang keren ya. Lalu membuat adik menangis, tetot. Jangan suka iseng nih sama adiknya. Jangan suka jahil ya. Bisa-bisa adik kita nangis ya. Kasihan ya kalau nangis. Nah, lalu berikutnya bermain bersama adik. Ting nong, betul. Lalu mengajari adik cara makan yang benar sesuai dengan lagu yang tadi ya. Wah, ini sih ting nong. Nah, Bu, gimana kalau aku nggak punya adik? Bisa juga dengan teman ya, dengan teman juga bisa. Ini ya, boleh. Atau misalnya kadang-kadang kita suka main dengan teman yang lebih kecil ya. Itu juga boleh. Anggap saja itu adik kita, ya kan? Nah, oke. Dalam Islam, kita harus menjaga hubungan baik dengan saudara kandung. Ada sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tabrani ya. Rasul bersabda maksudnya ya. Rasul bersabda, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Wah, ternyata kalau kita tidak menghormati orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, kakak kita, ya, kakek, nenek, atau kita tidak menyayangi yang lebih muda, seperti adik kita atau teman kecil kita, ternyata kita tidak termasuk golongan Rasulullah. Aduh, jangan dong. Ya Allah. Kita sebagai umat Rasulullah, kita harus mengikuti anjuran Rasulullah ya, yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda ya. Jadi anak saya dan soleha, kita itu ternyata tidak hanya harus menyayangi ibu saja,
tapi juga kita juga harus menyayangi semuanya ya. Ibu, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, teman. Wah, bahkan alam semesta ini juga harus kita sayangi, harus kita jaga ya. Seperti tidak membuang sampah ya, dan lain-lain seperti itu. Ya, anak saya dan solehah, siap ya? Karena kita umat Rasulullah, ya kan? Nah, sekarang tadi sudah selesai berarti ya yang tentang tentang PKN-nya. Sekarang kita mulai ke berhitung. Hitung. Nah, anak saya dan solehah, kalau misalnya penjelasan tadi cukup panjang, anak saya dan solehah boleh istirahat dulu beberapa menit ya. Lalu kembali lagi, lalu simak materi yang ini ya. Tapi kalau Bu Gina akan langsung ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan ke materi berhitung, yaitu mengenal pengurangan. Seperti yang Bu Gina bicarakan tadi, kalau misalnya di subtema 1 kemarin, kita fokusnya ke penjumlahan, kalau sekarang kita akan mengenal pengurangan. Oke, siap? Let's go ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, amati cerita berikut ini ya. Kakak sedang mewarnai gambar bersama adik. Kakak mempunyai 6 pensil warna. Adik meminjam 3 pensil warna. Berapa sisa pensil warna kakak? Kita lihat di sini ada gambar. Tadinya kakak mempunyai 6 pensil warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pensil warna. Lalu adik meminjam 3 pensil warnanya. Jadi yang tadinya kakak punya 6, dipinjam oleh adik 3. Jadi seperti kita hapus gitu ya. Kita coret yang 3-nya. Ini yang dipinjam adik. 1, 2, 3. Yang ini dipinjam adik ya. Jadi sisa atau misalnya pensil yang kakak punya sekarang ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata tinggal 3 anak saya dan soleha. Maka ini bisa kita tuliskan 6, karena tadinya kakak punya 6 pensil warna, dikurangi 3 pensil yang adik pinjam, hasilnya adalah 3. Ya, Nah, sekarang kita coba lagi ya. Adik memiliki 7 jeruk. Nah, sekarang adik yang punya 7 jeruk. Lalu 3 jeruk diberikan untuk kakak. Ya, ada 3 jeruk diberikan untuk kakak. Berarti berapa jeruk adik sekarang? Coba ya. Ini ada berapa jeruk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadinya jeruknya ada 7, soleh-soleha punya punya adik ya. Lalu adik memberikan 3 jeruk untuk kakak. Berarti kita coret ya 3 jeruknya. 1, 2, 3. Nah, 3 jeruk yang dicoret ini sudah diberikan kepada kakak. Berarti jeruk adik sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 ya yang masih dimiliki oleh adik. Sehingga 7 itu dari awalnya ya. Awalnya adik memiliki 7 jeruk. Dikurangi 3, karena 3 diberikan untuk kakak. Maka sisanya ada, berapa tadi sisanya? 1, 2, 3, 4. Sisanya ada 4. Jadi jeruk adik sekarang ada 4 buah. Seperti itu ya anak saya dan soleha. Nah, sekarang coba kita berlatih kalimat pengurangan ya dari gambar-gambar di bawah ini. Nah, coba ya, sebentar. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita buat kalimat pengurangan dari gambar-gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar bola ya. Ada berapa bolanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, total semua bola, baik yang dicoret maupun yang tidak dicoret ya, semuanya ada 8. Berarti anak soleh dan soleha nanti tulis di sini 8 ya. Lalu dikurangi yang dicoret ya. Yang dicoretnya ada berapa? 1, 2, 3, 4.
Berarti anak soleh dan soleha di sini tulis angka 4. Nah, berarti yang tadinya totalnya 8, dicoret 4 atau dikurangi 4, hasilnya ada berapa? Yang tidak dicoret? Sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya 4 ya. Lalu ada beberapa donat ya. Coba kita hitung ada berapa donatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah donat keseluruhan 5. Berarti anak soleh dan soleha tulis angka 5 di mana? Betul, di sini ya, di yang awal. 5 semuanya. Lalu dikurangi. Nah, berarti kalau dikurangi yang dicoret. Yang dicoretnya ada berapa? 1, 2. 2 ya. Berarti anak soleh dan soleha tulis 2 di mana? Di kotak yang ini. Maka sisanya adalah yang tidak dicoret ada berapa? 1, 2, 3. Betul, 3 di sini ya. Nah, jadi seperti ini anak soleh dan soleha nih ya. Oke. Yang pertama 8, karena semua jumlah bolanya ada 8 dari ujung sini sampai ujung sini ya. Dikurangi 4 yang dicoret, hasilnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Lalu ini juga ada donat. Ada berapa donatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 donat. Dikurangi 2 ya, 1, 2 yang dicoret ya. Hasilnya adalah 3 yang tidak dicoret ya. Tuh, 2, 3, 3. Nah, seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Paham ya? Oke, nah sekarang coba anak soleh dan soleha buatlah ya gambar benda kesukaan anak soleh dan soleha yang menunjukkan pengurangan. Satu saja. Kalau kemarin kita latihan yang penjumlahan 3 ya, 3 gambar, 3 soal maksudnya. Kalau sekarang anak soleh dan soleha silahkan buat 1 saja ya. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Gambarnya mau apa? Boleh apa saja. Boleh bunga, boleh bintang, boleh bola, boleh donat juga boleh ya. Seperti ini ya. Jadi nanti ada bendanya ya. Di sini digambarkan bendanya. Lalu berapa yang dicoret? Nah, berarti nanti ditulisnya seperti apa kalimat pengurangannya ya. Kalau misalnya anak soleh dan soleha belum paham, boleh diulang lagi videonya ya. Atau boleh hubungi Bu Gina via WhatsApp ya. Seperti itu anak soleh dan soleha, ditulis di buku tematiknya ya, di buku tulisnya. Oke? Nah, alhamdulillah akhirnya pembelajaran kita pada hari ini selesai. Silahkan anak soleh dan soleha boleh mengerjakan tugasnya ya, yaitu tugas tadi yang matematika tadi ya, yang pengurangan. Pokoknya anak soleh dan soleha, terima kasih banyak karena anak soleh dan soleha sudah tetap semangat dan tetap ceria ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan yang rajin atau menggunakan hand sanitizer, dan juga jaga jarak ya. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah apalagi berkerumun ya anak soleh dan soleha, supaya kita segera bisa masuk ke sekolah ya. Oke, kalau begitu Bu Gina pamit hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk hari ini anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Dah.